Dipanggilnya saya. Saya. Dari usianya berapa tahun? 24 tahun. Asalnya dari mana? Pesantren Pondok Lokal. Saudara Indonesia. Di Caringin. Caringin. Dari boleh tahu motivasinya apa saja? Dan di best, jangan ingin jadi yang terbaik, tapi lakukanlah yang terbaik. Dan ketika orang lain mengatakan impossible, berbaliklah dan katakanlah possible. Ketika keyakinan ditambah dengan tindakan akan menghasilkan kesuksesan. Bahkan ulama pun berkata, menjaga wajah, siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Empat pilar yang menjadi penegak dunia. Empat pilar menjadi penegak dunia. Baik, silakan mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin kiram wal kiramah al-alim al-alama yang saya hormati, para tim dewan juri yang arif dan bijaksana, beserta hadirin sekalian yang telah bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita semua senantiasa dipenuhi dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibtida'ul kalam mubtada'ul lisan. Tiada kata di awal cerita selain ucapan dan pujian kehadiran Allah Rahman yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan. Ada nikmat pandangan, ada nikmat kesehatan, ada juga seperponya nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Mengapa demikian hadirin? Nikmat iman dan Islam disebut sebagai seperponya nikmat? Karena tidak setiap manusia Allah memberikannya. Di belakang ada pasangan sedikit yang beragama Islam, sedangkan agama yang
satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bil murad, yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka dan mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Pertama Allah menurunkan gempa di sebelah barat, lalu Allah menurunkan banjir di sebelah timur, kemudian Allah menurunkan gunung meletus di sebelah utara. Mengapa demikian hadirin? Allah menurunkan musibah secara berangsur-angsur karena masih ada yang menjadi bentengan, masih ada yang menjadi hujah, masih ada yang menjadi fondasi dan penopang alam semesta. Siapa? Para alim ulama, para ahli ilmu, para ahli ibadah, para satria, para mujahid-mujahid fisabilillah yang setiap harinya mengkaji, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Durratun Nasihin, wahkanan dari Zaid Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir al-Hawlawi disebutkan, iwalud dunya di arba'at asya, pilarnya dunia itu dengan 4 perkara. Awalha bi ilmi ulama, yang pertama dengan ilmunya ulama. Perlu diketahui hadirin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hamba-Nya, akan tetapi Allah akan mengangkat ilmu dengan wafatnya para alimul ulama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, mautul alimi mautul alami, matinya orang lain sama dengan matinya alam. Bayangkan hadirin, apabila tidak ada alim ulama, tidak ada ahli ilmu, tidak ada ahli ibadah yang menjadi tonggak kehidupan kita, menjadikan kita hilangnya cahaya pengetahuan, padamnya sumber rujukan, dan pada akhirnya kita berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Rafi di dalam kitabnya Hadithul Aini, al-ulama sirajul azminati wa kullu alimin misbahu zamani yastahiqu bihi ahlu zamani. Ulama adalah pelita zaman. Setiap orang alim adalah lentera bagi zamannya, yang dengan cahaya ilmunya orang-orang pada zamannya mendapatkan petunjuk. Yang kedua, al-umara, yaitu hadirnya pemerintah, yang mana pemimpin yang adil akan melahirkan ketertiban dan kesejahteraan pada rakyatnya. Akan tetapi apabila pemimpin yang tidak adil, maka akan melahirkan kekacauan dan kerusuhan di tengah masyarakat. Hal ini menjadi landasan hak dan kewajiban para pemimpin dalam mengatur, mengurus dan mengayomi rakyatnya, sehingga bisa menjadi rekam jejak jiwanya, bisa menjadi rekam jejak jiwa seorang leader yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Qudul Jan, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang imam atau pemimpin adalah pengurus rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Hal ini menekan prinsip fundamental bahwasanya kepemimpinan adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, bukan sekedar kedudukan dan kekuasaan. Karena setiap pemimpin dari level tertinggi kepala negara sampai level terendah kepala rumah tangga akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai rakyatnya wajib menuruti peraturannya, mentaati perintahnya, dan mendengarkan ucapan
ketiga, bisa mewakili akhirnya, yaitu kedermawanan orang-orang kaya yang membantu kaum fakir dan miskin melalui zakat, infak dan sedekah yang menjadi penopang kehidupan mereka. Karena harta yang kita infakkan di jalan Allah adalah salah satu sarana untuk meraih ridho Allah dan sebagai jembatan untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia juga di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Al-ayat wal ma'na sesuatu kecuali Dia akan menggantinya dan Dialah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Karena pada dasarnya tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Pun Allah menjadikan sedekah sebagai penolong balai dan memanjangkan umur dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tadbirul Qaul karena Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, "As-sadaqatu taqul balaa wa tutawwilul umur." Sedekah itu menolong balai dan memanjangkan umur. Yang keempat, didakwatil fuqara'i, yaitu doanya orang-orang fakir. Fakir yang seperti apa yang dimaksud di sini? Yakni fakir yang memiliki akidah yang kuat, akhlak yang mulia, dan menjalankan ibadahnya dengan baik. Pun ia tidak pernah mengeluh atau menggerutu atas kefakirannya. Justru ia bersyukur dan ridho atas kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin perlu diketahui bahwasanya kata fakir atau fakir itu mustaq dari 3 huruf. Maknya lafaz fakir diambil dari kata pada yang artinya banyak. Maknya lafaz fakir diambil dari kata qanaah yang artinya puas hati. Maknya lafaz fakir diambil dari kata qiyam yang artinya olah batin. Apabila sifat-sifat ini terdapat pada diri seorang fakir, maka sempurnalah kefakirannya. Mereka inilah yang jika memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak ada sekat, karena mereka memiliki keunggulan, kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tadbirul Qaul, "Al-faqru karamatun min karamatillah ta'ala." Sesungguhnya kefakiran adalah salah satu dari kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4 pilar yang menjadi penegak dunia yang wajib kita jaga dan lestarikan bersama. Sebab apabila tidak ada ilmunya para alim ulama niscaya binasa orang-orang bodoh. Apabila tidak ada kedermawanan orang-orang kaya niscaya binasa orang-orang fakir. Apabila tidak ada doa orang fakir niscaya binasa orang-orang kaya. Dan apabila tidak ada keadilan pemimpin, maka sebagian manusia akan memangsa manusia lainnya sebagaimana serigala makan kambing. Oleh karena itu hadirin, jika hal ini terjadi, maka tidak ada fondasi dan penopang alam semesta menjadikan dunia ini rapuh dan rentan akan kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi pada kehidupan kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kebaikan kita, dan semoga kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah kajian